Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Kurniawan dengan NPM 210810127. Di sini saya akan mendemonstrasikan hasil saya tentang pengolahan data dan penyajian data. Sebelum itu, saya akan memperlihatkan data saya. Di sini saya menggunakan data Bitcoin dolar dengan jumlah data 2487. Di sini saya potong menjadi 2000 dan untuk jumlah variabel independennya ada 5. Di sini saya potong menjadi 4. Untuk dependennya tetap menjadi 1. Lanjut ke pengolahan data. Untuk pengolahan data di sini saya menggunakan open, hide, low, close, dan volume ini variabel targetnya. Untuk yang x min pangkat 2 ini itu nanti akan dipakai untuk menghitung varian manual. Nah, jadi sebelum itu kita masuk ke perhitungan rumus manual terlebih dahulu. Untuk yang min yaitu rata-rata. Untuk rata-ratanya sendiri berarti kita akan menjumlahkan semua. Karena ini open, jadi kita harus menjumlahkan semua open, yaitu dengan sum dibagi jumlah data, yaitu 2000. Maka diperoleh hasil 3936,73 sekian. Untuk yang high juga menggunakan cara yang sama, memperoleh hasil sekian. Untuk yang low juga menggunakan cara yang sama. Untuk yang close juga demikian. Untuk median atau nilai tengah, karena data saya yaitu 2000 dan itu genap, maka untuk mencari nilai tengahnya yaitu menggunakan data ke 1000 ditambah data ke 1001 dibagi 2. Untuk mediannya kita harus mensorting terlebih dahulu dari yang terkecil hingga terbesar. Untuk yang sortingnya sendiri ada di sebelah kanan. Diperoleh hasil sekian 2441,32. Untuk yang open, untuk yang high sekian, low sekian, close sekian. Untuk yang modus di sini ada 4 ternyata. Kenapa ada 4? Karena jumlah modus keempatnya ini sama. Untuk mencarinya yaitu ini ada keterangan modus sama dengan yang berwarna kuning. Nah, untuk yang kuning-kuning ini merupakan modus dari data tersebut. Nah, seperti itu. Untuk yang open ada 4 modus, untuk yang high ada 3 modusnya, untuk yang low hanya ada 1, untuk yang close ada 3 juga. Lanjut ke perhitungan varian. Untuk menghitung varian sendiri yaitu menggunakan rumus jumlah dari x min pangkat 2 dibagi dengan jumlah data. Maka diperolehlah hasil sekian. 1603628,76 untuk yang open. Untuk yang high diperoleh hasil sekian. Untuk yang low hasil sekian, dan untuk yang close hasilnya sekian. Lanjut ke standar deviasi, yaitu akar dari varian diperoleh hasil 404, sekian, 4131, sekian, 3855, sekian, 4004, sekian. Untuk yang jumlah ini merupakan jumlah dari data open, ini jumlah dari data high, jumlah data low, dan jumlah data close. Untuk jumlah x min pangkat 2 tadi yang sudah saya sebutkan. Untuk frekuensi modus ya itu tadi, frekuensi modusnya ada 2. Untuk yang open berarti yang 233,42 ini ada 2, jumlahnya 314 ada 2, dan ini ada 2, dan ini ada 2. Oleh karena itu di sini saya tampilkan semua karena memiliki modus yang sama. Lanjut ke perhitungan rumus Excel-nya. Untuk M-nya di sini kita menggunakan average atau rata-rata. Untuk caranya yaitu kita average keseluruhan data open, diperoleh hasil 3936,73, dan hasilnya sama dengan perhitungan manual kita tadi. Untuk yang high hasilnya juga sama, low hasilnya sama, close juga hasilnya sama. Untuk median di sini menggunakan rumus median. Untuk cara yang sama, kita menghitung median dan kita blok yang open, diperoleh hasil 2441,32, dan hasilnya sama dengan perhitungan manual kita. Untuk yang high juga sama, low sama, close juga sama. Lanjut ke modus. Untuk modusnya di sini saya menggunakan rumus mode titik mult karena di sini saya ingin menampilkan semua data yang memiliki modus sama, karena di manual tadi kan ada 4. Di sini saya menggunakan mode mult agar tampil semuanya yang memiliki modus sama. Kalau menggunakan mode single akan tampil hanya salah satu di antara keempat ini. Untuk hasilnya sama, di sini ada 4, high-nya ada 3, low ada 1, dan close ada 3 juga. Untuk variannya menggunakan var titik p. Var titik p dari open hasilnya sekian, dan hasilnya sama dengan yang rumus manual tadi. Untuk yang
high juga sama, low sama, close sama. Dan lanjut ke standar deviasi menggunakan stdev titik p. Untuk yang open diperoleh hasil 4004,532 sekian. Hasilnya juga sama, itu yang high sama, low sama, close juga sama. Mungkin cukup segitu untuk pengolahan data. Sekarang lanjut ke penyajian data. Untuk penyajian data sendiri di sini saya mengambil yaitu variabel yang open. Sebelum kita masuk ke perhitungannya, kita harus mensorting terlebih dahulu data tersebut dari yang terkecil hingga terbesar. Karena di sini data saya acak-acakan atau tidak beraturan, lompat-lompat angkanya. Di sini saya menggunakan range. Yang pertama 0 sampai 500, yang kedua 501 sampai 1000, dan seterusnya sampai yang terakhir 14.001 sampai 20.000. Lanjut ke distribusi frekuensi. Untuk distribusi frekuensi untuk cara mencarinya yaitu menggunakan conif. Jadi kita menghitung berapa yang lebih dari 0 dan kurang dari 500, diperoleh hasil 620. Dan selanjutnya yaitu yang lebih dari 501 kurang dari 1000 diperoleh 254, dan seterusnya hingga yang terakhir. Dan jika dijumlahkan hasilnya 2000, berarti sama seperti yang data kita ambil, yaitu ada 2000, tidak kurang dan tidak lebih. Untuk kumulatifnya yang kurang dari 1620, untuk yang selanjutnya yaitu ditambah 254 diperoleh hasil 874, dan seterusnya ditambah 105, dan seterusnya sampai ternyata hasil akhirnya yaitu 2000, sama dengan jumlah data kita. Yang mulai dari lebih besar yaitu 2000 dikurangi 620 diperoleh 1380, dikurangi 254, 1126, dan seterusnya sampai 33 dikurangi 33, ternyata hasilnya 0. Maka habis, tidak lebih dan tidak kurang berarti. Selanjutnya untuk DF relatif, yaitu di sini kita menggunakan persentase dengan cara distribusi frekuensi dibagi jumlah data, diperoleh hasil 31%. Distribusi frekuensi dibagi jumlah data dikali 100% diperoleh 31%, selanjutnya 13%, dan seterusnya sampai 2%. Dan jika dijumlah maka diperoleh hasil 100%, tidak kurang dan tidak lebih dari jumlah data kita. Untuk DF relatif yang kurang dari mirip-mirip caranya dengan yang kumulatif. Mulai dari 31 ditambah 13, 44, 44 tambah 5, 49, dan seterusnya sampai 100%. Yang lebih dari yaitu 100% dikurangi D1 memperoleh hasil 69, kurangi 13, 56, dan seterusnya sampai 2%, dikurangi 2%, hasilnya 0%. Lanjut ke diagram. Untuk diagramnya sendiri di sini saya menggunakan diagram garis dan diagram batang. Untuk diagram garisnya di sini saya menggunakan kumulatif dan relatif. Untuk yang kumulatif sendiri kita lihat di layar, di sini saya menggunakan yang data kumulatif. Untuk yang relatif juga di sini saya menggunakan yang relatif. Untuk hasil diagramnya, keduanya memiliki arah yang sama dan hasil yang sama. Lanjut ke diagram batang. Di sini saya juga menggunakan kumulatif dan relatif. Untuk kumulatifnya sendiri menggunakan kumulatif, yang relatif juga menggunakan relatif. Untuk hasilnya juga sama, keduanya memiliki hasil yang sama dan memiliki tinggi yang sama untuk hasilnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.